Hazure Skill Kinomi Master Skill Nomi episode 1. Di suatu tempat, kita diperlihatkan dua remaja yang sedang mengobrol tentang skill yang mereka inginkan, di mana skill di dunia mereka merupakan anugerah dari para leluhur untuk membawa kebahagiaan bagi umat manusia. Mereka bernama Lena dan Light. Hari ini merupakan hari di mana mereka akan menerima skill dengan cara memakan buah skill dan memulai kehidupan kedua mereka. Light dan Lena sama-sama ingin memiliki skill tipe bertarung dan berjanji untuk menjadi petualang bersama-sama. ライトと同じような職に就けるものだったらいいな。じゃあ一緒に冒険者になろうな。 Sesampainya di tempat pemberian skill, sang biarawati memberitahukan kalau mereka akan diberikan buah skill. Ketika seseorang memakan buah itu, maka mereka akan mendapatkan skill khusus dan mereka bisa menekuni profesi sesuai dengan skill yang mereka dapat. これからあなたたちに授けるスキルの実は、食べた人間にスキルをもたらす特別な機能。 Namun, buah skill hanya boleh dimakan satu kali saja seumur hidup. Jika lebih dari satu, maka si pemakan akan keracunan dan mati. Lena sedikit terkejut mendengar itu, sedangkan Light ternyata sudah tahu jika mendapat skill ampas, mereka tidak akan bisa menjadi petualang di garis depan. Karena para petualang terkenal memiliki skill-skill yang terbilang kuat, dan Light juga ingin mendapatkan skill yang mirip dengan mereka. Lena pun menjadi orang pertama yang memakan buah skill. Setelah memakannya, tubuhnya langsung terasa panas. Dan skill Lena pun keluar, bernama Sword Saint. Yaitu skill paling unik dan langka yang muncul 1 dekade sekali. Sang biarawati pun terkejut dan tidak menyangka akan menemukan wanita dengan skill itu. Dia bilang kalau Lena adalah orang terpilih dan akan menjadi petualang yang hebat. Light yang melihat itu menjadi senang dan semakin bersemangat, dengan harapan bisa mendapatkan skill yang sama kuat dengan Lena. Light pun langsung memilih dan memakan buah skill. Semua orang penasaran dengan skill apa yang didapat Light. Namun sayangnya, sang biarawati bilang kalau skill Light hanyalah Fruit Master, yaitu skill yang berkaitan dengan buah dan cocok menjadi petani, bukan menjadi petualang. Light di sini putus asa dengan skill yang dia terima. Dia minta untuk kembali memakan buah skill. Namun, sang biarawati menolak karena bisa membuat Light pindah server. Lena yang melihat Light kecewa dengan masa depan yang suram berusaha menghiburnya dan bilang kalau dia juga akan bertani dan membuat ladang besar bersama-sama. Biarawati yang mendengar itu malah marah dan memisahkan Lena dan Light. Sebelum berpisah, Lena berpesan akan menunggu Light dan Light akan berusaha keras untuk bertemu kembali dan setara dengan Lena. 3 bulan kemudian, Light menekuni profesinya sebagai petani buah yang sangat bangga. Bercanda. Tentu aja dia sangat kesal, namun mau bagaimana, skillnya hanya berguna untuk bertani dan panen buah-buahan. Bahkan skillnya tidak bisa digunakan untuk bertani sayur-sayuran. Wah, ampas banget. Sepulang dari menjual buah, Light melihat pengumuman kalau Lena dipromosikan menjadi petualang rank S. Jarak yang sangat jauh untuk dikejar oleh Light. Tapi tidak putus asa, Light masih tetap berlatih demi menjadi petualang bersama Lena. Tapi saat mengaitkan pedang, bukan pohon yang terpotong, tapi tangannya yang terasa sakit hanya karena terkena getaran pedang. Light bahkan tidak memiliki harapan dan mungkin saja Lena sudah lupa dengan dirinya. Tiba-tiba ada gadis kecil yang menyapanya. Gadis kecil itu bernama Ayla. Dia adalah gadis yang hidup bersama Light dan membantunya untuk bertani. Ayla datang membawakan Light air minum sambil memberitahukan kalau makan malam sudah siap. Mereka pun pulang untuk makan malam. Sembari makan, Ayla bertanya bagaimana panen buah hari ini pada Light.
Light mengatakan lumayan bagus terutama untuk buah skill. Tidak hanya buah berry, Light ternyata menanam buah skill sebagai sampingan dan uangnya akan ditabung untuk membeli pedang baru. Jadi Light memisahkan buah skill dan melarang Ayla untuk memakan buah itu sembarangan. Tapi sialnya, karena terlihat sangat lezat, Ayla malah mencampurkan buah skill ke dalam sup yang mereka makan. あったでしょうか。料理にスキルの実を入れたのか。 Light pun terkaget-kaget dan langsung mengingat perkataan biarawati. Jika memakan buah skill 2 kali, maka akan terkena racun dan mati. Tak lama, tubuh Light pun mulai merasa kepanasan, seperti pertama kali memakan buah skill. Light pun terjatuh dan berpikir dirinya mungkin akan mati. Di tengah sekaratnya, dia bilang kalau Ayla tidak salah, tapi salahnya sendiri karena tidak memberitahukan tentang buah skill itu pada Ayla lebih awal. Di saat-saat terakhir, ada yang aneh. Light heran kenapa dia belum mati. Tiba-tiba, dia malah mendapatkan skill baru, yaitu Sword Guard. これは新たなスキル。 Tak hanya Light, Ayla juga ternyata mendapatkan skill appraisal atau skill analisis yang bisa melihat status dan skill orang lain. Ayla bilang skill Fruit Master yang dimiliki Light bisa membuatnya kebal terhadap racun dari semua buah. Dan Light memiliki skill kedua yaitu Sword Guard, yang kekuatan serangannya akan meningkat drastis saat menghunus pedang, begitu pula dengan sihirnya. 手にした時の攻撃力が激しく高まり、魔法への耐性も上がるって書いてあります。 Tidak percaya dan ingin memastikan efek yang barusan dia rasakan, Light langsung keluar rumah berlari ke tempat latihan dan mencoba menebas pohon. Dan benar saja, pohon itu terbelah dalam sekali serang. Bukan hanya satu, tapi 2 pohon. Yang artinya skill Sword Guard benar adanya. Dengan begitu, Light menjadi satu-satunya orang yang memiliki 2 skill sekaligus di dunia ini. Keesokan harinya, Light yang sudah lama menunggu hari ini datang, langsung bergegas bersama Ayla menuju guild untuk menjadi petualang. Dengan harapan, dia bisa mengetahui seberapa kuat kekuatan dari skillnya, dan bisa kembali bersanding bersama Lena. Sembari menunggu Light, Ayla mencoba melihat skill semua petualang yang ada di dalam guild. Dan dari semua petualang, hanya Light yang benar-benar memiliki 2 skill. Ayla berharap dengan skill appraisalnya, dia bisa membantu dan berguna untuk Light. でもこんなにたくさん人がいても2つのスキルを持ってるのはライトさんだけです。 Di dalam guild, Light ditabrak oleh 3 orang petualang yang sedikit songong. Salah satu dari mereka bilang kalau sering melihat Light menjual buah atau sang Fruit Master. Mereka pun dengan sengaja merendahkan Light kenapa petani berada di guild petualang. Namun Light mengacuhkannya dan malah mengajak Ayla untuk pergi. Si petualang songong bernama Gene malah tersinggung dan menyerang Light dengan pedang. Light dengan sigap menangkis dengan pedangnya, membuat ketiga petualang itu terkejut. Karena kok bisa penjual buah bisa menangkis seperti itu dengan pedang. Gena yang tidak mau terlihat lemah bilang kalau dia menahan diri dan mereka segera pergi dari guild. Light dan Ayla pun mendapatkan misi pertama mereka. Mereka pun bergegas untuk mencari dan mengalahkan monster slime. Di tengah daerah monster, Light terlihat sangat senang karena inilah cita-citanya dari dulu. Dan tak lama, Ayla melihat monster slime yang mereka cari. Dengan skill analisisnya, Ayla memberitahukan kelemahan slime itu kepada Light. Kemudian, Light langsung berlari dan menyerang slime itu. Slime itu terbelah 2 dan berhasil dikalahkan. Saat mereka sedang mengambil bagian slime untuk dilaporkan ke guild, mereka dikagetkan dengan suara teriakan. Ternyata, teriakan itu berasal dari 3 petualang songong yang ada di guild tadi.
Mereka terlihat kewalahan karena melawan raksasa orc. Mereka diserang dan tidak bisa melawan. Tak lama, Light pun datang untuk membantu mereka. Tapi si Songonggene malah memanfaatkannya untuk kabur bersama teman-temannya. Lalu Light dan Ayla lah yang menjadi target utama dari si raksasa orc. なすりつけてやるなんだって Tapi bukannya takut, Light malah senang. Karena dengan mengalahkan orc itu bisa menjadi batu loncatan dalam karir petualangannya. Dia pun bersiap, orc menyerang lebih dulu tapi mudah dihindari. Merasa ini ujian awal dari karirnya, Light mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Dia berlari dan melompat berhasil menebas senjata orc menjadi dua. Dan dengan teknik Sword Guard, jurus Demon Slash berhasil membuat raksasa orc menjadi risol belah dua. Dengan begitu, Light yakin kalau dia benar-benar memiliki dua skill sekaligus, yaitu Fruit Master dan Sword Guard. Dan ternyata ketiga petualang songong masih di sana dan menonton Light dan tidak menyangka Light sekuat itu. Kembali ke guild, mereka bertiga menjadi saksi Light mengalahkan slime dan raksasa orc dan berterima kasih karena sudah menyelamatkan mereka. こいつ命の恩人だなジェーン Sembari menunggu resepsionis, tiba-tiba datang party yang berisi petualang-petualang rank S, yang salah satu di antara mereka adalah Lena. Dengan semangat dan rasa rindu, Light mencoba memanggil dan menyapa Lena. Tapi ternyata Lena tidak mengenal dan bilang kalau Light mungkin salah menyapa orang. Dan episode ini berakhir. Waduh, sedih banget sih jadi Light. Apakah Lena hanya pura-pura tidak mengenal Light dan bisakah mereka kembali bersama? Kita saksikan di episode keduanya. Terima kasih dan stay tune terus di RWPP Anime.